Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaswan Johar Barik dari kelas HTN B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan makalah epistemologi, yaitu tugas dari filsafat ilmu. Epistemologi berawal dari kebutuhan manusia untuk memahami sumber, batas, dan keabsahan pengetahuan. Epistemologi muncul sebagai bagian dari filsafat sejak zaman Yunani kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme biasa diartikan pengetahuan dan kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Pengalaman membentuk pengetahuan manusia. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, asal-usulnya, batasnya, dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Selanjutnya, sumber-sumber epistemologis. Yang pertama, sumber epistemologi adalah dasar atau cara digunakan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu 1. Rasionalisme. Pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika tanpa bergantung pada pengalaman. 2. Empirisme. Pengetahuan berasal dari pengalaman dan otoritas. Yang ketiga, otoritas dari sumber yang dianggap memiliki otoritas seperti buku, guru, atau institusi akademik. 4. Institusi pengetahuan diperoleh secara langsung tanpa proses rasional dan pengalaman empiris. 5. Wahyu. Dalam konteks keagamaan, pengetahuan diperoleh melalui wahyu dari Tuhan, seperti kitab suci atau pengalaman spiritual. 6. Praktisme. Pengetahuan dianggap benar jika bermanfaat atau diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang 7. Fenomenologi. Pengetahuan diperoleh dengan memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena dan validitas pengetahuan dalam Islam. Cabang filsafat yang mempelajari sumber pengetahuan dan cara memperolehnya dalam Islam. Kesimpulan, epistemologis adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula dan kebenaran dari pengetahuan. Secara umum ada beberapa sumber utama, yaitu epistemologi rasionalisme, empirisme, otoritas, wahyu, praktisme, fenomena. Lalu tetapi juga memasukkan unsur-unsur spiritual dan wahyu sebagai sumber utama kebenaran.